Kepada tiga orang ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan telah mengikat suatu perjanjian yang membawa kepada lahirnya bangsa Israel. Mari kita mulai dari sosok Abraham, seorang pria yang mentaati panggilan Tuhan di usianya yang sudah mencapai 70-an tahun. Panggilan Allah kepada Abraham. Abram atau dalam bahasa Ibrani Avram adalah anak Terah yang jika ditarik ke atas, ia berasal dari garis keturunan Set anak Nuh. Ia tinggal bersama keluarganya di Ur-Kasdim, tetapi kemudian Terah, ayahnya, mengajak seluruh keluarganya pergi ke Kanaan, namun mereka berhenti di Haran karena Terah mati di sana. Kejadian 11. Namun kemudian Abram mendapatkan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan dan berpisah dari Nahor saudaranya. Inilah pertama kali janji Tuhan itu dinyatakan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 1-3. Nama Abram diubah Tuhan menjadi Abraham. Ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan mengulangi perjanjiannya dan mengubah nama Abram yang artinya adalah Bapa yang mulia menjadi Abraham yang artinya adalah Bapa banyak bangsa. Selain Abraham, istrinya yang bernama Sarai juga diganti nama oleh Tuhan sendiri menjadi Sarah yang berarti putri raja. Saat Tuhan mengganti nama Abraham dan Sarah ini, dituliskan dalam Kejadian 17 ayat 5-8, Tuhan juga memperjelas perjanjiannya dengan Abraham, yaitu yang pertama, melalui Abraham akan lahir sejumlah besar bangsa. Yang kedua, dari keturunannya akan berasal raja-raja. Yang ketiga, Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan keturunannya secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Yang keempat, kepada keturunannya akan diberikan negeri Kanaan untuk menjadi milik mereka selama-lamanya. Semua itu dengan syarat bahwa Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjian Tuhan dengan melakukan sunat. Mereka yang tidak melakukan sunat dianggap telah mengingkari perjanjian Tuhan dan harus dilenyapkan. Ismail dan Ishak. Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah. Namun keduanya tidak percaya dan bahkan tertawa ketika mendapatkan janji Tuhan itu. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12. Sarai memberikan Hagar untuk menjadi istri Abram dan pada saat ia berusia 86 tahun lahirlah Ismail. Walau Ismail tidak menjadi ahli waris Abraham yang sah, namun Tuhan berkata, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Kejadian 17 ayat 20. Pada waktu Abraham berusia 100 tahun, Sarah akhirnya melahirkan Ishak baginya. Anak perjanjian tersebut kemudian disunat ketika berusia 8 hari. Ketika Ishak mulai disapi dan Abraham membuat perayaan besar, Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, lalu meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya itu. Saat itu, Ismail telah berusia sekitar 14 tahun. Walau sempat merasa kesal, pada akhirnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail setelah mendapat suara Tuhan. Hagar dan Ismail kemudian menetap di padang gurun Paran. Abraham mempersembahkan Ishak. Kisah Abraham mempersembahkan Ishak, Kejadian 22, oleh bangsa Yahudi disebut Adekat Yitzhak atau Ikatan Ishak. Saat itu, Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa putra yang dijanjikan itu ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Namun kemudian malaikat Tuhan menghentikan Abraham sebelum ia membunuh putranya itu. Kemudian Abraham melihat ada seekor domba jantan yang tersangkut di belukar yang kemudian dijadikan korban bakaran pengganti Ishak. Setelah itu, Tuhan mengulang kembali janjinya kepada Abraham. Karena ketaatannya, maka Tuhan berjanji untuk memberkatinya berlimpah-limpah dan keturunannya akan menjadi sangat banyak dan semua bangsa akan mendapatkan berkat karena keturunannya itu. Lokasi Gunung Moria tempat Ishak dipersembahkan dipercaya adalah tempat berdirinya Bait Suci Salomo atau sekarang yang dikenal sebagai Temple Mount yang berada di Yerusalem. Tahun-tahun terakhir Abraham. Setelah istrinya, Sarah, mati di usia 127 tahun dan dikuburkan di Gua Makpela di Hebron,
Abraham menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ketura yang darinya ia memiliki 6 anak laki-laki, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Kejadian 25. Namun sesuai dengan janji Tuhan dan ucapan Sarah, putranya Ishaklah yang kemudian mewarisi segala harta milik Abraham dan juga mewarisi perjanjian dengan Tuhan. Sedangkan anak-anaknya dari gundik-gundiknya dituliskan Alkitab hanya menerima pemberian dan diperintahkan untuk meninggalkan Ishak. Hal itu dilakukan Abraham ketika ia masih hidup. Abraham kemudian mati ketika mencapai usia 175 tahun dan kedua anaknya Ismail dan Ishak yang menguburkannya di Gua Makpela tempat Sarah dikuburkan. Warisan Abraham kini. Abraham dihormati oleh 3 agama utama di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi bangsa Israel sendiri, Abraham adalah bapa bagi bangsa itu. Hingga saat ini mereka berkata bahwa bapa kami Abraham atau Avraham Avinu untuk menekankan bahwa mereka secara biologis adalah keturunannya dan juga bapa bagi kepercayaan Yahudi atau sebagai orang Yahudi pertama dan kisahnya selalu dibacakan setiap minggu. Bagi orang Kristen sendiri, kita percaya bahwa dia adalah bapa orang beriman. Melalui ketaatannya kepada Tuhan, Abraham menerima kasih karunia Allah dan oleh imannya itulah diperhitungkan sebagai kebenaran. Selain itu, janji Tuhan bahwa melalui keturunannya semua bangsa diberkati telah digenapi oleh kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya, sampai di sini. Hari ini kita membahas sebuah tema yang baru, saudara ya, yaitu mengenai jaminan iman. Saudara, aset terpenting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu bukannya properti ya. Bukan juga kepemilikan saham, bukan emas. Ya, sekalipun sekarang harga emas berapa ya? Mencapai 2 juta ya. 1,9 sekian ya. Wah. Atau barang mewah lainnya saudara ya. Aset terpenting bagi setiap anak-anak Tuhan adalah saudara iman. Ya, karena iman ini merupakan aset sepanjang masa. Saya nggak tahu ini suaranya mana ya. Ya. Aset sepanjang masa, baik di dunia maupun saudara di dalam kekekalan adalah iman. Sementara yang namanya properti, ya emas, barang-barang mewah lainnya, juga saham, saudara, itu hanya di bumi ini saja. Itulah sebabnya saudara modal kita untuk memenuhi perjanjian dengan Tuhan, itu saudara haruslah iman. Kuasa iman itu saudara akan membawa kita melampaui batas kemampuan manusia. Dan menuntun kita kepada pengharapan yang kokoh saudara ya. Ketika kita melangkah menjalani kehidupan kita seperti Abraham. Yang tadi kita saksikan bagaimana dia menjadi tokoh orang beriman. Perjalanan kehidupannya saudara. Dia meninggalkan Ur Kasdim. Harusnya langsung ke Kanaan atau ke Palestina ya. Yang sekarang disebut wilayah Israel saudara ya. Dan Palestina saudara ya. Tapi ternyata Abraham dibawa oleh ayahnya yang bernama Terah ke Haran dulu saudara ya. Setelah Terah meninggal baru melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita melihat ya perjalanan iman daripada Abraham ya. Abraham sebenarnya sudah berada di zona nyaman di negeri itu. Di negeri asalnya, di Ur Kasdim saudara ya. Maupun di Haran itu termasuk orang yang sukses. Orang yang kaya ya. Tetapi Tuhan menuntun dia kepada aset yang sesungguhnya dalam hidup ini, yaitu warisan yang akan diwariskan kepada anaknya Ishak dan yang lainnya saudara ya, adalah iman ya. Dalam kekuatan yang diberikan oleh iman, saudara, kita semua kalau kita menjalani kehidupan ini, kita akan menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan ini. Kita juga punya keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Semakin kita percaya, semakin kita diberdayakan untuk mengatasi segala hal yang tampak mustahil. Melalui iman kita melihat saudara ya, ada kuasa yang luar biasa. Ya diceritakan saudara ya, ada bagaimana Abraham setelah tua menantikan janji Tuhan. Dia sudah
melihat keadaan dirinya, saudara, dia merasa takut. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ya, dia takut. Siapa yang akan melanjutkan warisan harta yang aku miliki ini? Karena dia belum punya anak. Umur 99 tahun, saudara ya, belum punya anak. Tetapi saudara, ada jaminan iman di sini ya, yang kita mau bahas. Bagaimana saudara, iman itu ada kuasanya, tapi ada jaminan juga. Kalau saudara pergi ke bank, meminjam uang, saudara butuh jaminan ya. Bank akan memberikan pinjaman ketika kita punya jaminan ya. Pinjam uang itu berdasarkan setidaknya tiga yang harus kita miliki. Yang pertama, identitas. Bank akan melihat KTP kita, lalu rekam jejak kita, siapa kita ya, pengusahakah, karyawankah ya, itu akan ditelusuri saudara oleh bank. Karena bank juga nggak mau sembarangan memberikan pinjaman uang saudara, kalau tidak kenal siapa yang meminjamnya. Yang kedua saudara, yaitu kredibilitas atau kemampuan. Makanya dibutuhkan slip gaji kalau karyawan. Kalau pengusaha siup usahanya ya saudara ya. Sehingga bank akan melihat saudara, dia mampu bayar enggak? Punya enggak kredibilitasnya untuk membayar uang yang akan dipinjamkan oleh bank. Yang ketiga, perlu memiliki yang namanya kolateral. Kolateral ini adalah jaminan saudara ya. Jaminannya apa? Sertifikat rumah ya, ataupun juga sertifikat barang-barang berharga lainnya akan dilihat di sana saudara ya. Perlu ada jaminan saudara ya. Maka bank akan memberikan pinjaman sebesar yang disetujui oleh bank saudara ya, kepada nasabahnya. Nah saudara, bagaimana dengan jaminan iman kita ya? Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 ya, Abraham dikatakan, lalu percayalah Abraham ini kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan Abraham, saudara, sebagai orang yang benar bukan karena hartanya, ya saudara ya, tetapi karena imannya. Kalau kita melihat saudara, Tuhan mengulang janjinya ya, nanti kita melihat saudara ya, kepada Abraham ya. Dan Abraham saudara tetap percaya walaupun dia sudah tua. Tuhan menjanjikan dia akan memiliki anak. Saudara, kita melihat di sini saudara bahwa Abraham adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan hal inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Ya, jadi kebenaran bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman, karena kepercayaan. Selanjutnya kita melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, dikatakan juga kita akan menerima berkat Abraham yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain, ya, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, di luar Yahudi ya. Ya, kita termasuk di dalamnya. Karena apa? Kita memiliki iman yang sama seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Saudaraku, iman itu adalah dasar hubungan seseorang dengan Allah. Ya, kita bisa berhubungan ya dengan Allah ketika kita memiliki iman. Dan kemudian juga kita melihat saudara ya, bagaimana Abraham menjadi tokoh orang beriman. Dia saudara mendapatkan janji Allah bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Bayangkan saudara ya, bintang kalau kita lihat ke langit, oh Jakarta nggak ada bintang ya. Malam-malam ya tertutup kabut, bukan asap ya di sini ya. Tapi saudara kalau pergi naik ke puncak ya, saudara boleh melihat di sana ya ada bintang saudara ya. Ya ketika COVID yang lalu saudara ya, pandemi itu Jakarta tidak polusi ya saudara ya.
Dan langit itu biru, ya jarang sekali langit biru di Jakarta ini saudara ya. Sebab kendaraan-kendaraan pabrik-pabrik tutup ya, juga pesawat itu kebetulan waktu itu saya tinggal di Citra Garden 3 saudara ya, dekat Bandara Soekarno-Hatta. Saya melihat saudara ya biasanya swing, swing ya, itu pesawat lewat saudara ya, ya nggak henti ya sepanjang hari sampai malam. Tapi ketika pandemi itu nggak ada pesawat yang lewat saudara ya. Sepi saudara ya, sepi, dan itu langit itu cerah biru. Ya kadang malam saya keluar masih ada lihat bintang itu. Saudara, bintang kalau kita coba hitung ya, berapa banyak bintang di langit? Bisakah kita menghitungnya? Ketika kita menghitung yang satu saudara ya, tiba-tiba ada yang lain ya. Kita nggak mampu menghitungnya saudara ya. Begitulah janji Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Padahal di usia yang tua, saudara. 99 tahun tadi kita lihat videonya. Dia belum dapat anak. Bayangkan saudara. Namun dikatakan Abraham ketika janji ini diucapkan kembali oleh Allah. Ya, kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal yang ke-15 saudara ya. Tuhan mengucapkan kembali janjinya. Lalu dikatakan percayalah Abraham. Di ayat yang ke-6 dikatakan. Respon Abraham itu saudara percaya. Ya, dia tidak ragu-ragu kepada janji Tuhan. Ketika Tuhan mengulang kembali janjinya kepada Abraham. Dikatakan sekali lagi, percayalah Abraham akan hal itu. Kita tahu di sini saudara ya. Kepercayaan Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Oleh karena itu kekristenan juga saudara, kita itu diperhitungkan bukan karena perbuatan baik kita saudara, tetapi karena kepercayaan kita, karena iman kita kepada Kristus, kita dibenarkan. Saudara, kalau kita dibenarkan, kita bisa masuk surga karena perbuatan-perbuatan kita. Betapa banyak mungkin di surga orang-orang yang sombong. Nih, gua orang yang baik, udah beramal, melakukan banyak hal, sehingga aku bisa masuk surga. Saudara, bukan karena itu. Tetapi karena percaya kita. Ya, apalagi ketika kita berhadapan dengan hukum Allah. Hukum Allah berbeda dengan hukum dunia ya. Hukum dunia kita berpikir saudara untuk sisa sampai masuk surga. Kita harus melakukan banyak usaha, beramal, ya melakukan kehidupan moral yang baik. Sama seperti orang mau pinjam uang di bank ya. Bukan peminjam uang yang menentukan aturan bukan. Ya, bukan nasabah. Bang, aku mau pinjam uang tapi aturannya dari aku. Nggak bisa dong. Harus bank yang buat aturan. Begitu juga untuk masuk surga. Yang bikin aturan bukan kita. Ya, bukan kita yang bikin aturan. Oh, syaratnya gini supaya aku masuk ke dalam surga. Ya, syaratnya dari Tuhan sendiri. Syarat dari Tuhan yaitu percaya. Karena apa? Dengan usaha kita sendiri kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang suci, tempat yang kudus, satu dosa saja tidak bisa membenarkan kita masuk ke dalamnya. Dan kita dibenarkan oleh karena kita percaya pada Yesus yang sudah menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, maka kita saudara dikuduskan oleh darahnya sehingga kita boleh masuk di dalam kerajaan surga ini. Jadi saudara, seperti Abraham mendapatkan jaminan atas janji Tuhan. Kita juga mempunyai jaminan yang pasti, yaitu Yesus Kristus melalui karya salibnya saudara. Karena kebenaran itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan ibadahmu, bukan berdasarkan amalmu, bukan berdasarkan persembahanmu. Tetapi semuanya merupakan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Tuhan sendirilah yang menjadi jaminan, perlindungan dan berkat juga keselamatan kita. Ya, oleh karena iman kita dijamin oleh Tuhan, saudara ya. Jaminan iman, saudara, kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Sama seperti saudara, seorang penjahat ya. Ketika dijebloskan ke dalam penjara. Ada seorang yang berbelas kasihan kepada dia. Saya tebus orang ini, saya jamin orang ini. Ya, biarlah dia tidak ditahan, tapi dia
menjadi tahanan luar saja. Siapa yang menjamin? Mungkin orang besar, mungkin presiden, saudara ya. Ya, begitulah Allah menjamin kita, saudara ya. Kita yang berdosa ini, Tuhan menyelamatkan kita dengan jaminannya, dengan pengorbanannya di kayu salib. Saudara, jaminan Allah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminannya tidak bersyarat, saudara ya. Ini saya lewat aja ya. Jaminan Allah itu tidak bersyarat, saudara ya. Karena apa? Didasarkan pada kasih karunia Allah. Allah tidak meminta syarat kepada Abraham. Kamu harus begini, begini, begini. Demikian juga Allah tidak meminta syarat kepada kita. Allah hanya meminta kita percaya. Abraham juga demikian, saudara. Abraham percaya. Inilah satu contoh tokoh orang beriman, saudara ya. Dan jaminan yang Tuhan berikan karena percaya, maka jaminannya penuh. Jaminan sepenuhnya ini berasal dari kesetiaan Allah, bukan kesetiaan kita, manusia. Jaminan sepenuhnya ada pada Allah. Kalau kita, saudara, banyak kekurangan, banyak kelemahan, saudara ya. Kita kurang setia kadang-kadang, kurang taat kepada Tuhan. Tapi jaminan Allah sepenuhnya, saudara, adalah jaminan yang penuh, yang sempurna. Kemudian juga, saudara, didasarkan atas apa? Atas anugerah Tuhan. Ya, ini adalah anugerah, bukan usaha kita sendiri, saudara ya. Bukan hasil usaha pekerjaan kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan. Tetapi pemberian Allah. Diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Itulah, saudara, anugerah yang menjamin kita, saudara ya. Diampuni dosa kita, diselamatkan. Inilah jaminan daripada iman. Salib Kristus adalah jaminan kita, saudara. Yesus menjamin kita, Roh Kudus adalah kemampuan kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan identitas kita. Identitas apa, saudara? Identitas sebagai anak-anak Allah. Ya, kita bukan hanya anak-anak dunia ini, ya, tetapi kita anak Allah. Dan kalau kita melihat, saudara, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 ya, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu menuntut seseorang sempurna. Ya, bukan hanya 10 hukum, saudara. Ya, kita sudah membahas, saudara, 10 hukum ya. Ya, the 10 commandment itu, saudara ya. Tetapi hukum Taurat itu berisi banyak aturan. Sampai cuci tangan saja, saudara, diatur. Masuk rumah harus cuci kaki itu, saudara, itu aturan, nggak boleh dilanggar. Ya, cuci tangan, saudara, ada aturannya. Ada 635 aturan, saudara, di dalam hukum Taurat itu. Kalau satu dilanggar, nggak bisa masuk surga. Bayangkan, saudara ya, itulah aturan manusia. Memang hukum Taurat diberikan oleh Allah. Tetapi oleh ahli-ahli Taurat, saudara, ahli agama ditambah-tambahkan, saudara ya. Makin diperlebar, dipertambahkan. Ya, sehingga hukumnya begitu banyak, membuat manusia itu rumit. Rumit sekali. Ya, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya yang kita terima apa? Bukan berkat dari hukum Taurat, tetapi kutuk dari hukum Taurat. Ya. Saudara, selanjutnya kita melihat ya, Kristus menebus kita. Kristus menanggung kutuk itu di kayu salib. Coba saudara, pernah nggak saudara melihat ada orang yang dihukum, padahal dia nggak bersalah. Tetapi dia mengganti, biar saja saya yang dihukum. Saya ingat ketika saya kecil dulu, guru SD saya itu suka bercerita ya. Satu ketika katanya dia cerita ya, di sebuah kelas ada seseorang yang kehilangan jam tangan. Lalu guru kelas ini mengumpulkan semua anak-anak di dalam kelas. Ya, guru ini mengatakan dan mengancam, siapa yang mengambil jam tangan dari seorang murid ini, dia harus dihukum. Semua diam, tidak ada yang mau mengaku. Setelah sekian waktu, saudara ya, guru itu melihat
Dan tiba-tiba dia dikagetkan saudara ketika melihat seorang murid angkat tangan. Saya. Wih. Saudara guru itu memanggil anak ini. Maju ke depan. Dan anak ini dihukum. Waktu dia dihukum saudara. Yang mencuri itu saudara gelisah hatinya. Ya. Gelisah hatinya, dia duduk di pojok, dia gelisah. Dia berkata seharusnya saya yang dihukum. Bukan dia. Saya yang mencuri. Dan ketika guru menggeledah waktu pulang sekolah saudara. Tas satu persatu ternyata saudara bukan yang dihukum oleh dia yang kedapatan arloji temannya, jam tangan temannya. Tetapi ada anak yang tidak mau mengaku. Yang kedapatan di dalam tasnya dia sembunyikan jam tangan milik temannya itu. Dan disitulah gurunya tahu bahwa anak yang dihukum itu dia salah menghukum. Tapi anak ini telah mengganti hukuman temannya. Saudara, murka Allah itu nggak bisa saudara dipadamkan selain oleh Allah sendiri. Murka Allah kepada manusia yang berdosa itu tidak bisa padam saudara selain dia menghukum dirinya sendiri. Itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang bisa meredam kemarahan Bapa Surgawi. Sehingga hukuman itu berhenti. Maut ditanggungnya dikatakan saudara ya. Dosa dipikulnya. Dan lewat kebangkitannya dia berkata, hai maut di mana sengatmu. Maut telah dikalahkan, dosa telah dipatahkan, kuasa dosa telah dihancurkan. Saudara, tujuan penebusan. Berkat Abraham menjangkau bangsa-bangsa lain melalui Kristus Yesus. Abraham diberkati oleh Allah. Engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Saudara, dan berkat ini diberikan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kita terhisap menjadi orang yang percaya. Anak-anak Abraham secara rohani. Abraham disebut bapak orang beriman. Ya, dan kita anak-anaknya. Ada lagu anak sekolah minggu ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak katanya ya. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Yesus. Ya, tangan kiri, tangan kanan. Terus apa lagi? Kaki kiri, kaki. Ya, saudara, siapa yang memberkati Abraham dikatakan dia berkati. Siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya terkutuklah. Luar biasa saudara ya. Berkat Abraham itu turun kepada kita karena kita diselamatkan. Karena kita diadopsi, nanti kita lihat ya. Di dalam Yesus Kristus. Kita melihat saudara, jaminan iman di dalam Kristus ini, saudara ada 3. Yang pertama kita diterima. Tadinya kita saudara budak-budak dosa. Orang yang berdosa. Tapi Tuhan terima kita, Tuhan nyatakan. Kita bukan lagi budak. Tetapi kita anak Allah melalui iman yang dinyatakan kepada Tuhan Yesus saudara ya. Iman menyatakan kita diterima. Seperti anak yang hilang, diterima kembali. Bukan karena perbuatan baiknya. Saudara, dan kedua kita dibenarkan. Ya, kita dibenarkan, kita dinyatakan benar di hadapan Allah melalui Yesus, melalui Kristus. Sekalipun tadinya kita berdosa. Tidak benar, kita harusnya dihukum. Tapi kita dibenarkan karena kita di dalam Yesus. Allah Bapa melihat Yesus yang menutup kita dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya. Dan yang ketiga, kita diadopsi saudara ya. Diadopsi dari bukan anak Allah menjadi anak Allah. Sungguh ini adalah hak yang istimewa bagi kita. Saudara, di sini kita melihat saudara ya, bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit saudara. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kinerja kasih karunia atau anugerah Tuhan itu saudara, Tuhan berikan melalui 3 proses yang tidak sederhana. Ya, tidak sesederhana yang kita pikirkan saudara ya.
Prosesnya apa saudara? Kita lihat yang pertama ya, kita yang mati dihidupkan kembali. Seperti ulat harus mati dulu, jadi kepompong saudara. Tapi dia dihidupkan kembali di dalam Kristus saudara ya. Dihidupkan, kita melihat saudara hakikat kekekalan manusia yang seharusnya binasa di dalam kematian kekal. Tetapi dihidupkan oleh karya Kristus yang kemudian kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita dipandang sebagai orang yang benar, bukan lagi menjadi musuh Allah. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kita ketika masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dikatakan kita pasti akan diselamatkan karena kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Inilah kasih karunia saudara. Kasih karunia yang menghidupkan semua orang yang berdosa, yang mati di hadapan Allah. Meskipun kita hidup saudara ya, tapi di mata Allah itu kita ini mayat-mayat yang berjalan. Karena di mata Allah kita mati di dalam dosa. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Inilah jaminan iman kita. Kita berpindah dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Melewati tahap-tahap yang penuh dengan kemurahan Allah. Di dalam kedaulatannya saudaraku, Allah memilih kita. Di dalam kasih-Nya Allah menebus kita. Di dalam kesuciannya Allah menguduskan kita. Dalam kemurahannya Allah membenarkan kita. Saudara, sungguh luar biasa. Selanjutnya kita melihat saudara ya. Di dalam kasih karunia-Nya Dia membangkitkan kita ya. Kita yang tadinya mati di dalam dosa. Kuasa daging itu telah dipatahkan dikatakan saudara. Kehidupan jiwa roh kita dibangkitkan oleh karya Kristus. Menjadi manusia yang baru. Yang tadinya kita nggak bisa kuasai. Hidup di dalam daging itu. Atau hidup di dalam dosa. Hidup di dalam nafsu kita saudara ya. Tetapi saudara, Tuhan membangkitkan kita dari kedagingan kita. Sekarang kita hidup baru di dalam Kristus. Roma 6 ayat yang ke-6 berkata. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, dikatakan jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dipandang layak kita saudara. Untuk bersekutu dengan Allah. Karena kasih karunia-Nya. Allah yang memanggil kita saudara. Dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang setia. Kasih karunia-Nya membangkitkan kita. Kita menerima kehidupan secara utuh, baik secara roh yang dipersatukan dengan Allah dan mendapatkan kesempatan. Kita boleh bersekutu dengan Allah. Secara jiwa kita mengalami pembaruan untuk mengenal Allah. Dan secara fisik kita menerima janji memiliki tubuh kebangkitan rohani saudara ya. Dan kita melihat yang ketiga dalam kasih karunia-Nya, Dia memberi tempat kepada kita. Kasih karunia melayakkan kita, saudara, menerima kemuliaan Allah oleh karya Kristus yang secara otomatis sebagai anak. Roma 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku, kita diterima oleh Tuhan, ya. Kita diberi tempat oleh Tuhan. Di mana kita sebagai anak, kita adalah ahli waris. Dan sebagai ahli waris kita mendapatkan tempat di surga. Karena kasih karunia-Nya, Bapak Ibu. Aplikasinya apa saudara? Kalau udah dengar aplikasi kan, wah udah mau selesai khotbah ya. Saya juga senang saudara ya. Kalau udah aplikasi, wah udah mau selesai nih ya. Saudara, aplikasi dalam hidup kita, ya jaminan iman saudara, membuat kita tidak perlu takut lagi. Dulu kita hidup dalam ketakutan, sekarang kita dibebaskan saudara dari rasa takut karena dosa. Dosa menyeret kita saudara, masuk ke dalam hukuman Allah, murka Allah. Tetapi kita sekarang dibebaskan, makanya ada lagunya. Sekarang saya
sudah bebas. Ya, kita sudah bebas. Nggak perlu rasa takut lagi, saudara. Ya, menghadapi hukuman Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena jaminan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, kita juga dengan penuh percaya mempercayai janji Allah. Allah tidak pernah berdusta. Manusia bisa berdusta, ya, tetapi Allah tidak bisa berdusta. Kalau Allah berdusta, itu bukan Allah namanya, saudara, ya. Ya, coba lihat sebelah kiri kanannya. Kira-kira orang ini pernah berdusta enggak? Ya, 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 ya. Ada yang tidak pernah berdusta di sini? Ya, saya orang yang suka berdusta. Ya, tapi itu dulu, saudara, ya. Ya, ketika hiduplah dalam kehidupan yang lama. Saudara, sekarang kita sudah diperbaharui, ya. Amin. Ya, kita percaya penuh pada janji Allah, ya, dalam kesetiaan Allah, dan kita berkemenangan, saudara, ya. Ini indah sekali. Kita harus berkemenangan, hidup membawa berkat dan kemuliaan Allah. Terakhir, kesimpulan, saudara, ya. Kesimpulan, jaminan iman kita adalah anugerah besar dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan yang menjamin, bukan manusia yang menjamin. Kalau manusia yang menjamin bisa salah jaminannya. Tapi kalau Allah yang menjamin hidup kita, Dia jaminannya sampai ke dalam kekekalan. Ya, setialah pada janji. Allah selalu setia menepati janjinya. Mari kita belajar setia juga, saudara, ya. Kalau kita berjanji setia, ya, ya, setia sampai akhir. Ada jaminan kekal, iman kepada Kristus memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal. Dan ada kemuliaan Allah, hidup dalam iman, saudara. Kita memuliakan Allah, ya, setiap saat dalam kehidupan ini. Saudara, apa yang sudah Tuhan mulai dengan kasih karunia dan anugerahnya tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi tenang saja, saudara, ya. Tuhan sudah bersama dengan kita. Dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan akan selalu, terus dan selalu bersama dengan kita. Jadi jangan takut, jangan takut. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada kesetiaanmu. Kebaikanmu tidak menentukan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Anda tidak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Ya. Bukan karena Anda baik, maka Tuhan baik. Sekalipun Anda enggak baik, Tuhan tetap baik. Sekalipun Anda tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, malah kebaikan Tuhan tidak bisa diganggu gugat, saudara, ya. Enggak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan inilah namanya Injil, saudara, ya. Injil keselamatan. Jangan biarkan rasa takutmu mendikte hidupmu. Takut apa? Takut masa depan, takut sakit, takut miskin. Jangan kita didikte oleh rasa takut, saudara. Karena kita orang-orang yang telah dibebaskan dari rasa takut. Lihatlah, Tuhan pasti menolong kita, amin. Dalam setiap situasi kehidupan kita. Ya, ekonomi yang mundur, belum dapat pasangan hidup, pekerjaan yang gak stabil, bisnis yang gak lancar. Saudara, jangan kita didikte oleh rasa takut. Bilang sebelah kiri kanan, jangan didikte oleh rasa takut. Ya, ya, percayalah Tuhan. Ya, Tuhan, ya, yang menguasai hidup kita. Tuhan yang memimpin hidup kita, saudara, ya. Tuhan yang menentukan arah kehidupan kita. Seperti Abraham. Abraham tidak tahu mau pergi kemana. Tapi Tuhan yang memimpin dia masuk tanah Kanaan. Pemazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Jangan takut, saudara, ya. Ya, Abraham pernah takut, ya, pernah takut, pernah bimbang, ya, sampai dia berpikir, wah, jangan-jangan bujang saya yang akan menjadi pewaris kekayaan saya ini. Saudara, Tuhan tahu keadaan kita. Ya, ketika kita takut, ketika kita bimbang. Tapi saudara, jangan didikte oleh rasa takut. Yuk bilang, jangan didikte oleh rasa takut. Ya, biarlah kita yakin, percaya
Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya beri kesempatan masing-masing boleh berdoa